Sinus dan Ini A, amplitudo. ingat ya. Jadi rumusnya itu pernah Anda dapat lah ya, amplitudo dikalikan kosinus gini kan. Wah, saya sih masih lancar nulis, mungkin sebagian besar ya Anda udah gak lancar lagi. Karena saya dosen jadi masih saya lancar nulis. Tegangan sama dengan gitu kan. Ini amplitudonya ini ya, naik turun, atas bawah itu amplitudo. Itu yang kita ganggu di radio AM. Ini frekuensi itu rapat renggangnya dia. Jadi kalau frekuensinya Anda tinggikan, dia makin rapat. Oke. Jadi gambarnya begini kalau di radio FM, rapat renggang. Ya, ini FM. Pada FM itu amplitudonya konstan. Pada AM frekuensinya konstan, rapat renggangnya, tapi amplitudonya naik turun naik gitu. Jadi ini AM. Terus mau apa sih dengan AM dengan FM ini? Ya, AM itu naik turunnya bisa diganggu sama pohon, sama tembok, sama gerakan. Jadi kalau Anda bergerak lagi dengar radio AM, radio itu berantakan, sinyalnya berantakan. FM ini tidak terpengaruh. Anda mau bergerak, Anda mau ngumpet di balik tembok, tetap bagus. Jadi AM ini lebih kuat dibandingkan FM lebih kuat dibandingkan AM. Oke. Ini di radio AM dipakai, di radio FM dipakai. Kemudian AM dan FM itu dipakai di TV analog. Jadi TV yang ada sekarang ini masih pakai keduanya. Ini buat videonya atau buat gambarnya, ini buat suaranya. Jadi ketika Anda nonton TV di truk atau bis, ya, truk bis. Jadi kalau Anda pulang ke Jawa gitu ya, kebetulan naik bis, bukan video, tapi TV. Kalau video nggak masalah. Ketika dia di lampu merah, gambar bagus, suara bagus. Ketika dia mulai bergerak, suara bagus, gambar hancur. Kenapa? Karena dia pakai AM. Ya, jadi AM ini sangat terpengaruh karena sinyal yang dia terima tergantung dari gerakan dan dari tutupan atau tembok dan lain sebagainya. Dan kebetulan ketika diganggu, karena di sinyal AM ini tersimpan informasi di dalam amplitudonya, maka rusaklah data tadi. Ya, oke. Jadi itu cerita zaman jadul waktu itu, bahwa ada 3 buah yang fasa tidak saya bahas karena ini jarang dipakai dan rada sedikit membingungkan. Karena FM sama PM itu sama sebetulnya, cuma kita dikerjain aja. Nah ini based on ini, maka saya ke modulasi digital. Dan terakhir catatan di slide ini yang menarik statement ini, digital modulation ordo tinggi. Apa yang dimaksud dengan ordo tinggi nanti akan saya bahas, bisa meningkatkan data rate. Ya, nanti itu statement aja dulu, apakah benar kita lihat. Oke. Nah, ini tadi prinsip dari noise yang ada di satu gangguan yang ada di tengah-tengah. Ya, noise itu ada 2. Dengarkan aja. Nah, ini tadi saya singgung ya. Jadi carrier itu berupa sinus. Ini dia sinusnya. Kemudian ini berikannya, ya sederhananya dikalikan gitu. Tunjukkan gambar ini. Kemudian dari sini saya akan ke digital modulation. Jadi digital modulation ini basicnya sama ketiganya, AM, FM, PM. Kenapa sekarang ada PM? Kenapa sekarang ada phase? Tadi di analog tidak saya bahas, karena kalau di analog FM sama PM sama, tapi di digital frekuensi sama fase berbeda. Begitu ya. Jadi ada 3. Pertama amplitude,
amplitude shift keying. Ya. Kalau di analog namanya amplitude modulation, kalau digital namanya amplitude shift keying. Apa yang dilakukan oleh modulator ini? Ya gambarnya tadi sama aja. Ini saya balik ya. Ini gambar modulator modulation, proses modulationnya, kotak modulator, carrier, data keluarlah. Ya. Di slide yang tadi juga kurang lebih demikian. Ada kotak modulator, carrier, data keluarlah hasilnya. Ya. Cuma bedanya di sini datanya analog. Kalau yang digital, ya datanya digital. 1010 digital. Keluarnya juga sama-sama sinyal analog berfrekuensi. Oke, apa yang dilakukan oleh modulator ASK? Amplitude shift keying. Jadi yang diganggu amplitudenya, amplitudonya. Mana amplitudonya? Amplitudonya ini yang naik turun ini. Itu amplitudo. Kita lihat, sinyalnya itu sinyal sinus, dia akan diganggu amplitudonya berdasarkan data yang masuk. Kalau datanya nggak ada, 0 aja nggak diganggu. Kalau datanya 1 saja nggak diganggu. Tapi datanya ganti-gantian, 1010 1110 gitu misalnya. Maka akan diganggu. Gimana mengganggunya? Mengganggunya ini contoh aja. Ketika bit 1 yang masuk, maka amplitudenya besar. Ketika bit 0 yang masuk, amplitudenya kecil. Boleh juga Anda bilang 0 boleh nggak? Ya silakan, suka-suka kita kok. Insinyurnya kita. Yang penting kita sepakat nanti sama orang yang memakai itu, sama pembelinya, ya. Jadi bisa aja gambarnya ini begini, kira-kira 0, ini 0. Pokoknya kita bedakan. Kalau 1 dia besar, kalau 0 dia kecil. Atau mau bilang boleh nggak Pak? Kalau 1 dia kecil, kalau 0 besar, terserah. Itu definisi kita kok. Tapi sekali lagi, karena basic dari telekomunikasi itu adalah kesepakatan, ya. Karena kalau Anda nggak sepakat, Anda nggak bisa komunikasi. Sepakat, ada protokolnya kita bilang. Sama, Anda kan sepakat kalau ngomong. Kita ngomong bahasa Jepang yuk, nanti dia sepakat dulu. Jangan waktu nyerosot buat Jepang aja temen gitu. Atau ketika di ujian ya, ada kode-kode tertentu kan. Kalau batuknya sekali apa? Kalau batuk kayak saya tadi itu apa? Oh dokter. Ya, jadi harus kesepakatan, tapi sebetulnya berdasarkan ilmunya bebas suka-suka hati kita. Apa bedanya digital ini dengan analog tadi? Analog tadi inputannya itu sifatnya continuous, itu kurvanya begini. Dia ada continuous, ya. Kalau yang ini discrete gitu. Jadi digital itu tegas, 1 1 0 0, tidak ada setengah. Kalau analog itu ada, bahkan analog kita bilang memiliki resolusi yang tak terhingga besarnya, 0,1000110 gitu kan panjangnya. Digital tidak mau begitu. Kita artinya apa? Bagi kita ini menguntungkan. Ketika sinyal analog Anda turun sedikit atau turun banyak, itu tidak ketahuan bahwa itu kesalahan. Tapi di sini, kalau Anda dapati sinyal ini sedikit mengecil atau sedikit membesar, Anda masih bisa bilang ini bit 1. Ini juga demikian. Anda bisa bilang bit 0, karena dimensi kita cuma kan 01, 01 gitu aja. Dan itu yang dimanfaatkan oleh para ilmuwan dalam mengembangkan sistem ini. Jadi ASK mengubah amplitude. FSK frekuensi, ya, frekuensi. Yang diubah adalah frekuensi dari sinyal carrier kita. Jadi kalau Anda lihat ini semua sinus, 3 baris ini. Sinus. Cuma sinus yang kita modify tergantung dari nama modulatornya. Kalau dia frekuensi shift keying, maka frekuensi sinus itu akan saya ubah berdasarkan 1010 yang masuk. Ya. Kalau yang masuk 1 saja, ini sinus murni. Atau 0 saja juga demikian. Tapi ketika yang masuk 1010 tergantung dari kesepakatan kita. Katakanlah, kalau yang masuk bit 1
frekuensinya tinggi. Kalau yang masuk bit 0 frekuensinya rendah. Maka di sini dia lebih rapat. Tenggang, rapat, tenggang. Yes. Oke. Yang ketiga, phase. Ya. Nah, sebetulnya phase pada sistem digital itu jelas sekali karena sifatnya diskret, ya. Tadi amplitude itu gelombang besar, kecil. Frekuensi kalau enggak tinggi, rendah. Phase juga demikian. Berapa fasanya? Kalau tidak 0, 180 derajat. Itu yang paling mudah. Ya, kalau tidak kanan, kiri. Ya, jadi tadi saya selalu menyebut dua kondisi. Amplitude besar, amplitude kecil. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Phase 0 derajat, phase fase 180 derajat. Soal dua. Makanya namanya dia binary ASK. Binary BPSK. Binary FSK. Jadi dua ini maksudnya binary. Ada dua kondisi. Ya. Nah, ini fasanya kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau Anda perhatikan, anggap aja ini kosinus ya. Biar gampang kosinus. Kosinus itu mulai dari 1. Jadi kalau ya, bagi yang lupa gambar kosinus. Ini sinus. Oke ya. Ini kosinus. Ya. Kosinus itu mulai dari 1. Kalau dari 0 sinus ya. Sinus, ini kosinus. Kalau ini apa? Kosinus. Ya. Kosinus. Sinus. Bukan. Ini kosinus. Antikos. Ini sinus, ini kosinus, ini Anti. minus kosinus. Ya, gampang kan? Kalau sekolah tinggi kadang-kadang ditanya, ini 1, ini apa? Anti 1 katanya. Ini min 1, ya. Nah, oke. Jadi ini sinus, ini kosinus. Kalau ini Minus min kosinus. kosinus. Kalau ini min sinus, ya kan? Gampang aja kan? Oke. Nah, karena ini binary yang saya bahas hanya kosinus dan min kosinus. 0 asalnya 0 derajat atau minus atau 180 derajat. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, ya kebetulan bit 1 itu min kosinus. Jadi mulainya dari bawah. Ya, min kosinus. 1 mulainya dari min kosinus. Ternyata di sini ketika dia di sini berubah bitnya jadi 0, maka dia lompat jadi kosinus. Jadi min cos lagi. Jadi betapa Anda lihat pada ASK yang berubah hanya amplitude saja, frekuensi dan fasanya tidak berubah. Pada FSK yang berubah frekuensinya saja, amplitudo tidak berubah dan fasanya tidak berubah. Fasa tidak berubah itu dari lompatan artinya. Yang ini frekuensinya, amplitudenya sama, frekuensinya sama, tidak ada rapat renggang, tapi terjadi lompatan. Berarti itu phase shift. Ini bentuk dasar dari ketiga digital modulation yang dasar. Saya lanjutkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa kriteria pemilihan yang akan kita lihat lanjutannya kayak gimana. Pelan-pelan kita akan ke angka-angka, ya, tapi angka-angkanya sifatnya saya tidak akan ngitung, hanya pakai perkiraan aja, dan saya hanya akan tunjukkan hasil berupa kurva. Baik, kriteria dari pemilihan skema modulasi. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang dipakai, dari mulai yang paling penting itu tentunya yang paling penting itu power efisiensi. Jadi ceritanya begini, energi itu sering jadi masalah. Makanya seringkali kita kalau membuang energi, jangan membuang energi melebihi yang diinginkan, yang dibutuhkan. Jadi kalau memang sekian ya jangan ditinggiin gitu. Kalau memang volume radionya 10 jangan 12. Nah, jadi power efisiensi itu kita akan tekankan bahwa kita butuh untuk
menghindari bit error rate saja. Ya, jadi ada istilah bit error rate. Nah, bit error rate itu besaran penting dalam digital communication. Ya, bit error rate ya sesuai dengan kata di belakangnya, rate sebetulnya ada yang bilang juga bit error ratio. Ya terserah lah yang mana yang nyangkut di Anda. Jadi kalau ada kata-kata rate, ada kata-kata rasio, itu pasti perbandingan. Ya, perbandingan antara bit yang error atau bit yang salah terhadap bit yang dikirim. Yaitu definisi dari BER, bit error rate. Jadi kalau Anda memiliki sebuah sistem teknik, carilah sistem teknik yang bit error rate-nya cukup kecil. Ya, karena bit error rate itu perbandingan antara bit yang error dibagi dengan bit yang dikirim. Anda ngirim 1000 bit, katakanlah bit error rate-nya atau BER-nya 1, itu berarti salah semua. Oke ya, jadi kalau bit error rate 1 itu salah semua. Bit error rate 2 itu nggak ngerti dia. Kalau ditanya berapa bit error rate-nya, 200 Pak, itu nggak ngerti dia. Ya, karena bit error rate itu tidak akan pernah lebih besar dari 1. Dan bit error rate sama dengan 1 itu juga mungkin salah paham juga, karena salah semua. Yang dikirim bendera Indonesia sampai di kita bendera Polandia. Bit error rate itu biasanya spesifikasi yang diberikan oleh suatu standar. Seperti seluler itu maunya 10⁻⁻⁶. Fiber optik maunya 10⁻⁻⁹ saya rasa, atau -10. Jadi bit error rate itu memang angka yang sangat kecil. Karena kita ingin bit yang error itu sekecil mungkin dibandingkan bit yang dikirim. Jadi kalau Anda kirim 1.000.000 bit, 1 salah, itulah GSM. 1000 bit Anda kirim 1 salah. Fiber optik Anda kirim 1 miliar, jadi 1 gigabit Anda kirim baru 1 salah. Dari 0 jadi 1, 1 jadi 0. Jadi bit error rate adalah spesifikasi atau KPI yang diberikan. Harus segini ya bit error rate-nya. Harus minimal ya. Bit error rate-nya 10⁻⁻⁶ gitu. Kalau Anda dapat 10⁻⁻⁷ bagus. Tapi jangan sampai di atas gitu. Bit error rate ini, BER ini sangat tergantung pada EB/N0 atau S2N, signal to noise ratio ya. Jadi kalau seandainya kita kirim data tetapi data itu melewati channel yang noise-nya besar, maka data itu cenderung akan terganggu, akan error. Jadi kita akan fight di sini. Saya ketika ngomong di sini, saya akan membandingkan suara saya dengan gangguan. Ketika suara saya yang keluar dari saya dibandingkan dengan gangguan, misalnya sinyal saya kalah, ini tuh katakanlah kalau kalah itu negatif nanti S2N-nya ya. Jadi S2N itu diukur dalam desibel biasanya. Jadi kalau Anda hitung desibel itu seru juga. Orang juga kadang-kadang salah paham mengenai konsep desibel. Jadi S2N ya, S2N atau EB/N0 ini saya anggap sama walaupun beda. Perbandingan antara power sinyal yang kita ingin terima dengan gangguan. Kita bilangnya sinyal data kita bilangnya dengan noise. Perbandingan yang kita inginkan dengan mengganggu. Kalau dia sama besar, maka S2N sama dengan 1 gitu. Sama besar ini artinya 0 dB loh. Oke ya, diingat-ingat lagi. Nah, kalau kondisinya memburuk itu S2N-nya lebih kecil dari 1 lah ya, memburuk gitu. Maka ininya minus katakanlah minus 5 dB. Jadi saya bicara noise sekitar saya lebih gede gitu.
Nah itu masalah. Nggak boleh saya bicara noise. Nah sekarang pertanyaannya, seberapa jauh saya harus menaikkan suara saya sehingga mengalahkan noise tadi, seberapa kalinya? Oke, seandainya noise suara saya 10 kali dari noise, maka di sini itu 10 dB. Kalau suara saya 100 kali lebih kuat dari noise, maka itu 20 dB. Ya. Kalau suara saya 1000 kali lebih kuat powernya dibandingkan ini, maka 30 dB. Ya, Anda bisa hitung dengan kalkulator. 10 log 100 itu 20. 10 log 1000 itu 30. Nah, kalkulator aja nih, cuma ilustrasi singkat aja bahwa kalau Anda punya S2N 30 dB itu a huge amount of energy. Ya, S2N 30 dB Pak, Anda harus teriak kenceng banget. Sesuatu harus teriak kenceng banget ya. Saya teriak kenceng lebih batuk ini. Powernya itu gede. Ya, pertama power amplifier Anda yang tadi saya gambarkan itu nanti capital expenditure-nya juga besar. Anda harus beli sebuah power amplifier yang mampu teriak kencang. Itu harganya, ya Anda beli berapa? 10 watt Pak, harganya segini. 100 watt Pak, harganya eksponensial. Power amplifier itu mahal. Kalau kita nggak perlu 30, jangan 30, 20. Oke ya? Belum lagi OPEX-nya. Kalau Anda ingin menciptakan katakanlah 1000 watt, 1000 watt misalnya, itu andaikan noise-nya 1000 watt Anda ingin keluarkan, maka Anda harus invest energi ke dalam itu lebih dari 1000 watt. Dari mana? Di PLN. Dari mana? Dari genset. Uang lagi yang mengalir. Oke, jadi kita tidak akan mengeluarkan ini berlebihan. Yang penting nanti ini terlewati bit error rate yang kita inginkan. Yang kedua, bandwidth efficiency. Nah ini yang menarik juga zaman sekarang. Di samping kita ingin save energi, juga ingin bagaimana mengoptimalkan penggunaan bandwidth. Ya, makanya disebut dengan bandwidth efficiency. Anda bisa mendapatkan bits per second seberapa banyak dari 1 Hz. Ya, jadi itu yang disebut dengan bandwidth efficiency. Apakah Anda dari 1 Hz bisa menciptakan 1 bit per second atau bisa 10 bit per second? Ya, karena ini yang kita jual, ini kita beli, ini invest kita, bos kita beli. Kita sebagai pegawai yang baik bisa menciptakan uang seberapa banyak, berapa kalinya dari investasi yang dia beli. Oke, 2 itu akan saya bahas. Sistem complexity tidak saya bahas karena itu kaitannya dengan kompleksitas dari sistem dan rangkaian yang ada dalamnya. Oke, ini taksonomi besar yang saya ambil dari satu buku bahwa digital modulation itu banyak sekali variasinya, dan setiap waktu, setiap ilmuwan, setiap orang muda, milenial zaman sekarang bisa mengembangkan metode modulasi yang dia inginkan. Nanti akan saya ambil 1-2 contoh. Ada perkembangan teknologi itu sepertinya suka-suka hati pengembangnya. Nah, kan gitu ya, menariknya ya. Teknologi ini berkembang karena keinginan kita mendapatkan sesuatu yang baik dan lebih baik, yang safe dan yang lebih safe, yang economically dan yang more, ya, yang murah, kalau kita bilang yang murah, yang lebih menguntungkan, yang menguntungkan dan yang lebih menguntungkan. Maka berkembanglah teknologi, dan setiap teknologi yang ada itu based on ada orang di belakang itu yang duduk berpikir mencoba. Dan selalu ya, ini mungkin setelah sekian tahun makin banyak, dan setiap orang boleh mengusulkan, dan setiap orang ketika punya metode itu boleh mematenkan, dan kalau kebetulan dianggap penting dia menang. Dan siapa pemenangnya? Ya selama ini pemenangnya beberapa nama yang bisa disebut: sistem modulasi phase shifting dan sistem modulasi QAM. Yang banyak dipakai, tapi nggak tahu nanti di 5G, di 6G dan selanjutnya. Orang-orang tua kita mengajarkan roda kehidupan ini berputar, ya kan?
5 tahun, 10 tahun lalu semua handphone Nokia. Sekarang nggak pakai Nokia kan? Nggak ada yang pakai Nokia, ada yang pakai Nokia, nggak ada kan? 10 tahun yang lalu handphone itu kalau tidak Nokia, BlackBerry, tapi hilang. 100 tahun lalu, 200 tahun lalu itu yang memegang dunia ini Eropa. Sejak 1940-an yang megang dunia ini Amerika. Dan sekarang udah mulai kelihatan kayaknya Cina. sepertinya Cina ya. Jadi itu selalu berputar. Dan perpindahan itu semua, bagaimana Samsung bisa mengalahkan Nokia itu bukan kebetulan. Apakah Samsung akan juga menang? Nggak tahu kan. Xiaomi kan udah mulai ingin mengalahkan. Jadi semua itu pasti dengan usaha di belakang layar yang nggak kelihatan dan nggak juga harus kelihatan. Ya nggak harus selfie gitu kan. Saya lagi mengembangkan ini nih selfie gitu. Ya buat menaikkan harga diri boleh juga ya, atau buat minimal buat menyemangati diri ya. Kok nggak ada yang muji saya muji diri sendiri lah gitu. Nanti kan banyak yang ngasih jempol, ngasih like, ngasih apa. Oh ada perhatian juga sama saya. Kadang-kadang perlu juga kan, biar nggak terlalu galau. Jadi itulah prinsip dari teknologi. Ya, jadi saya tunjukkan ini untuk menunjukkan sejarah siklus dan nanti enggak. Baik. Ya, ini saya sedikit singgung lagi ya. Jadi yang disebut dengan binary shift keying seperti ini. Saya menggambarkan di sini datanya. Jadi ini sebenarnya suka-suka kita. Yang penting kita sepakat kalau binary phase shift keying itu perubahan data berdasarkan fasanya pada dua kondisi binary. Jadi saya amati di sini 1, 0, 0. Maka fasanya akan saya ubah. Katakanlah di sini kalau 1 itu sinus. Oke. Sinus ya. Ya kalau orang pintar nggak penting. Oh saya gambar ulang lagi Pak kosinus. Gitu. Ya. Kalau ini ya ini 0 dari gambarnya sinus. Misalnya anak lagi ya sekarang kita kan boleh gambar kalau 1 ya 1 ini sinus 1 itu sinus kalau 0 ini kan min sinus. Saya maunya kosinus. Boleh nggak? Boleh, karena itu dua kondisi. Oke kan? Kan tujuannya kan dia membedakan kondisinya. 1 amplitudenya sekian, 1 amplitudenya sekian, 1 fase sekian, 1 fasenya sekian. Nah kalau di sini, ya kalau di sini sinus dan minus sinus. Oke, saya ingin Bapak juga perlu. Saya ingin tunjukin ke Anda bahwa sinus dan kosinus itu sebetulnya hanya berbeda di fasa. Dulu kita pernah belajar, zaman dulu banget, ya, zaman dulu banget kita pernah belajar. Sinus sama kosinus itu bedanya 90 derajat. Yeah. Paham ya? Minus kosinus sama minus sinus 90 derajat juga. Cuma beda itu ya. Kosinus sama min kosinus 180 derajat. Beda fasanya. Ya. Ini sama ini jadi 180. Terus ini sama ini berapa ya? 90 juga. Oke, jadi intinya begini. Di gambar yang ada di bawah itu yang kita sebut dengan konstelasi. Ini basic dari QAM. Ya, saya ingin tunjukkan karena nanti di QAM akan penting sekali. Oke, jadi ceritanya begini. Saya memiliki sebuah Cartesius. Oke. Nah, di sini nih kita bilangnya fasanya 0 derajat. Ini 90 derajat. Pernah belajar ya? Oh, udah lama banget Pak. 180 derajat, 270 derajat. Ya, kita bilangin gitu. Nah, sekarang andaikan Anda meletakkan titik di sini itu titik kosinus. Maka di sini itu titik min kosinus. Di sini itu titik sinus. Di sini itu titik min sinus. Oke ya? Jadi beda dia sama ini 180 derajat. Ini sama derajat. Tapi ini sama ini 90. Ini sama ini 90, ini memang. Jadi sekarang kita ingin
modulasi kita itu tahan banting, tahan dari gangguan noise, itu prinsipnya. Kalau AM ini jelek, ASK nggak terlalu jelek, mendingan. Nah sekarang kita ciptakan PSK. PSK ini tadi kita sudah sepakat sinyalnya memiliki amplitudo yang sama. Ya, PSK itu amplitudonya tidak berubah. Oke. Amplitudo tidak berubah itu ditandai dengan jarak dari titik tengah ini. Ini amplitudonya nggak berubah, sama. Makanya kalau Anda mau gambarin nanti gambar lingkaran. Oke ya, jaraknya sama. Nah, kenapa saya tidak mau sebetulnya tadi usulan di papan tulisan, walaupun itu boleh. Beda ya antara mau sama nggak boleh, atau tidak mau sama tidak boleh gitu. Beda ya. Jadi saya nggak mau itu bukan berarti tidak boleh. Boleh kan? Boleh. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kalau saya ambil tadi, gambarnya apa? Papan tulisan. Kosinus dan Sinus. Sinus dan sinus ya. Nah kalau yang di papan yang di slide ini kan sinus sama min sinus. Jadi yang di slide pilihan saya itu ini yang saya inginkan. Saya prefer itu. Atau kosinus sama min kosinus, saya prefer. Tetapi di papan tulis sebelah sana diusulkan, bolehkah kosinus dengan sinus? Boleh. Tapi saya tidak mau. Ada nggak alasannya? Bukan suka-suka saya ya, bukan. Ini alasannya apa? Alasannya ada jarak antar mereka. Ya. Jarak ini lebih jauh dibandingkan jarak ini. Oke ya. Jadi kita dalam proses modulasi kita udah tahu nanti ada gangguan. Gangguannya apa sih Pak? Gangguan ini. Gambar ini adalah gambar konstelasi yang ada di pemancar. Jadi ketika menyalahin itu alat ukurnya muncul gambar ini. Tapi setelah menempuh jarak sekian ratus meter atau sekian kilometer, gambar ini katakanlah yang lingkaran-lingkarannya itu tidak lagi begitu. Tapi yang ini mungkin akan bergerak jadi di sini, jadi di sini, jadi di sini. Karena akibat gangguan noise dan interference. Lingkaran di sini jadi di sini, di sini, di sini, di sini. Oke. Kalau gangguan kecil, kalau gangguan yang besar di sini nanti. Ya, gangguan yang besar di sini. Tapi bisa Anda lihat kalau jarak dia masih jauh, dia belum campur baur. Ya. Beda halnya kalau jaraknya dekat. Kalau jarak di segini, ini adalah konstelasi di titik pemancar. Di titik penerima karena noise sebagainya, silang-silangnya ada di sini. Silangnya ada di sini. Itu kalau noise kecil. Kalau noise kecil seperti itu kita masih bilang, si penerima masih bilang, Mas, saya tidak terima angka ini loh, yang saya terima ini. Tapi saya tahu ini pasti yang dimaksud adalah ini. Jadi langsung saya akan bilang di receiver, saya ambil decision, ini adalah titik itu. Tapi bisa Anda bayangkan titik noise besar. Silang di sini itu mendarat di sini. Silang ini mendarat di sini. Si receiver ini benda bodoh. Dia hanya kasih garis batas yang ada di atas garis ini, saya anggap dia. Yang ada di bawah ini, saya anggap dia. Nah, bisa Anda bayangkan kalau noise-nya besar, maka akan terjadi bit error rate yang tinggi. Ya, oke. Jadi ceritanya begitu tentang PSK, binary PSK. Bagaimana dengan for PSK? Quaternary kita bilangnya. Ini quaternary phasive keying. Karena itu quaternary 4, maka ada 4 kemungkinan fasa. Oke ya. Kalau tadi kan kita pilih misalnya 0, 180, 90, 270, atau ada nekat 0 dan 90, ya terserah. Pokoknya beda. Nah, quaternary secara logical thinkingnya kita pasti akan pilih ini
ini. Oke? Atau dalam bentuk yang offset kita bilangnya ini, terserah sama aja. Tapi jangan pilih ini. Ya, itu kan dia cari gara-gara. Boleh nggak? Boleh. Tapi Anda bikin masalah. Oke. Jadi kita bikin dia secara uniform dengan asumsi error di jalanan itu sifatnya random. Kita nggak tahu dia akan melempar kemana. Jadi kita bikin yang paling mudah seperti ini dan rangkaiannya pun juga mudah. Yang ini 8 PSG, ya, 8 PSG, 4 PSG. Apa guna itu semua? Gunanya begini. Kalau Anda punya data bit masuk pada sebuah binary phase keying, maka bit-bit itu akan diambil satu persatu. Jadi ketika datang 1011001, maka akan dikoding oleh binary shift keying tadi. Jika saya ambil yang ini ya, jika saya ambil yang lingkaran ini ya, sinus dengan min sinus, saya akan ambil ini jadi sinus, min sinus, min sinus dan selanjutnya. Oke. Tetapi kalau Anda punya modulatornya itu 4 PSG, 4 PSG dengan 4 kombinasi, maka kita akan ambil dua. Kalau Anda punya H PSG 3, karena itu masing-masing penggodaannya dilakukan seperti itu. Ya. Oke. Jadi inilah yang menarik dalam sebuah digital modulation higher order, karena